Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Anak soleh-soleh sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bertemu kembali dalam tema 7, subtema 3, pembelajaran 1, perkembangan teknologi komunikasi. Nah, saudara sekalian, sudah siapkah belajar? Dan seperti biasa, sebelum kita belajar adalah mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Ya, demikianlah kita telah berdoa. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa memberikan banyak manfaat. Adapun tujuan kita pembelajaran hari ini adalah Ananda bisa dapat mengidentifikasi kalimat utama tiap paragraf dengan tepat. Dan yang kedua adalah Ananda dapat menentukan garis kombinasi garis, warna dan bidang untuk dibuat karya dekoratif yang rapi. Dan yang ketiga, Ananda bisa memberi warna pada setiap sisi bangun datar, menunjukkan keliling bangun datar dengan tepat. Insya Allah tidak akan susah ya pembelajarannya. Baik anak-anak sekalian, seiring perkembangan zaman, alat komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama alat komunikasi tradisional dan yang kedua alat komunikasi modern. Alat komunikasi tradisional, yang pertama itu asap, yang kedua gantungan atau lonceng, yang ketiga burung merpati, yang keempat daun lontar, yang kelima surat, dan yang keenam adalah telegraf. Nah, asap. Pada zaman dahulu, suku Indian menggunakan asap sebagai tanda adanya pesan. Yang kedua, gantungan atau lonceng. Pada zaman dahulu, masyarakat Indonesia menggunakan gantungan atau lonceng sebagai tanda adanya bahaya. Yang ketiga, daun lontar. Pada zaman dahulu digunakan di Indonesia untuk mengirimkan pesan jarak jauh. Yang keempat adalah surat. Alat komunikasi surat menyurat menggunakan kertas yang sudah dikenal di Indonesia pada zaman kerajaan Hindu-Buddha. Yang kelima adalah telegraf. Telegraf adalah alat komunikasi yang menggunakan peralatan listrik untuk mengirimkan dan menerima sinyal sesuai dengan kode dalam bentuk pulsa listrik. Nah, alat komunikasi modern kira-kira apa saja ya? Yang pertama itu radio, yang kedua faksimil, yang ketiga koran, yang keempat televisi, yang kelima telepon, yang keenam internet, dan yang ketujuh handphone, serta yang kedelapan adalah komputer atau laptop. Radio. Nah, radio adalah alat komunikasi yang berupa suara dan sinyal menggunakan gelombang elektromagnet. Yang kedua faksimil. Faksimil digunakan untuk menerima dan mengirimkan informasi berupa telefoto, baik tulisan ataupun foto ke mesin faksimil lainnya. Yang ketiga, koran. Koran adalah alat komunikasi tertulis yang dicetak menggunakan kertas. Yang keempat, televisi adalah alat komunikasi yang digunakan untuk mendapatkan informasi secara cepat dan massal. Yang kelima adalah telepon. Telepon adalah alat komunikasi yang berfungsi untuk memberikan informasi jarak jauh melalui sambungan suara. Yang keenam adalah internet. Jaringan komputer saling terhubung secara global yang memungkinkan kita bisa berkomunikasi dan bertukar informasi dengan orang di seluruh dunia. Yang ketujuh, handphone, alat komunikasi yang merupakan versi modern dari telepon
dan memungkinkan berkomunikasi lebih cepat, lancar. Yang terakhir adalah komputer atau laptop. Nah, alat yang digunakan untuk memanipulasi dan mengolah data sehingga bisa ditampilkan dan dikirimkan menjadi sebuah informasi kepada orang lain. Nah, itulah tadi jenis-jenis alat modern, alat komunikasi modern dan alat komunikasi tradisional. Sejarah komunikasi. Komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Pada awalnya komunikasi dilakukan secara tatap muka dan pesan disampaikan secara lisan. Namun, kebutuhan untuk menyampaikan informasi secara tidak langsung juga sangat diperlukan sehingga tentang komunikasi semakin berkembang. Ilmu tentang komunikasi semakin berkembang. Ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Suku Indian menggunakan asap sebagai tanda pesan. Di Indonesia dikenal dengan adanya kentungan. Kentungan digunakan untuk menyampaikan tanda bahaya bagi warga. Selain kentungan, gong dapat menjadi pilihan sebagai penyampaian pesan. Salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Sebelum adanya kertas, surat ditulis di atas daun lontar. Pada saat mesin cetak telah diciptakan, alat komunikasi berkembang melalui surat kabar atau koran. Setelah surat kabar, media komunikasi seperti radio dan televisi mulai berkembang. Saat ini ada jaringan internet. Manusia dapat bertukar informasi melalui surat elektronik. Manusia juga dapat bertukar informasi melalui berbagai jejaring sosial. Jejaring sosial dapat menghubungkan ke belahan dunia manapun. Nah, selanjutnya kita akan menentukan gagasan utama atau ide pokok dalam masing-masing paragraf. Kalau paragraf 1, komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Itulah ide pokoknya atau kalimat utamanya. Yang kedua, ada beberapa macam cara penyampaian pesan dari jauh. Untuk paragraf 3 dan 4 itu adalah tugasan Anda. Silakan Anda cari kalimat utama di masing-masing paragraf ketiga dan keempat. Kata atau istilah kata yang berkaitan dengan komunikasi. Nah, yang pertama itu adalah gagasan. Gagasan itu adalah ide atau hasil pemikiran. Yang kedua, pesan, perintah, nasihat, permintaan, amanat yang disampaikan orang lewat orang lain. Yang ketiga, lisan, kata yang diucapkan. Yang keempat adalah pemberitahuan, kabar atau berita tentang sesuatu. Yang kelima adalah kentungan, alat pemukul yang dibuat dari batang kayu atau batang bambu yang dipahat. Yang keenam, penyampaian adalah proses, cara, perbuatan menyampaikan. Yang ketujuh, surat, kertas, dan sebagainya. Yang kedelapan, koran, lembaran kertas bertuliskan kabar dan sebagainya, terbagi dalam 8-9 kolom, terbit setiap hari, atau juga koran surat kabar gitu ya. Media adalah alat atau sarana komunikasi. Yang ke-10, internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer terorganisasi di seluruh dunia melalui handphone atau satelit. Nah, selanjutnya amati gambar-gambar di bawah ini, tebalkan sisi yang membentuk keliling dari bangun tersebut. Nah, kita akan mencari keliling dari masing-masing gambar. Nah, ini segi 4. Jadi yang dicetak biru ini atau hijau ya adalah keliling dari bangun datar tersebut. Nah, bagaimana dengan gambar ini? Nah, kita akan mewarnai keliling daripada gambar ini. Jadi kelilingnya adalah yang berwarna merah seperti itu ya. Sementara titik-titik yang di tengah ini itu adalah garis diagonalnya, bukan kelilingnya ya. Ya, saya kira cukup pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah menonton video. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.